Itu hajat satu itu hajat apa Habib? Apa jawab Imamul Haddad? Hajat saya cuma satu. Iya, apa hajat itu Habib? Surga Firdaus yang tertinggikah? Dikasih kewalian, kutubkah? Pemimpin para walikah? Hajatmu apa nih? Jadi orang yang berada di barisan paling depan dari umatnya Nabi Muhammad kah? Apa hajatmu? Sampai engkau bilang, hajat saya cuma satu ya Allah, hajat saya cuma satu ya Allah. Kabulin ya Allah, hajat saya kan cuma satu ya Allah. Kata Imamul Haddad, hajati an amut ala husnil khatimah. Hajat saya cuma satu, mati bawa iman. Hajat saya cuma satu, mati jadi umatnya Nabi Muhammad. Iman gak tercabut dari dalam hati saya. Yang kayak Imamul Haddad aja hajatnya cuma satu. Karena ngerti, orang kalau ngerti itu begitu jadi tawadhu. Apalagi yang kayak kita-kita ini. Kamu, saya nggak pernah ada jaminan. Saya belum pernah dapat jaminan bahwa saya mati jadi umat Nabi Muhammad. Saya belum dapat jaminan, dan saya tahu kamu semua, kita semua, belum ada siapapun di antara kita yang sudah dapat jaminan bahwa saat kita datang kepada Allah, kita bawa iman di dada kita, bahwa Allah, bawa Nabi Muhammad di dada kita. Belum ada jaminannya Allah. Kalau kita ngerjain dosa, kemudian Allah marah sama kita, dengan mudah Allah cabut iman dari dalam hati kita, justru di saat ajal menjemput kita. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Yuk, tinggalin dosa, tinggalin dosa. Karena ngeri teman-teman. Yang kemarenan berani-berani ngambil hutang riba, ambil pinjol, taubatin, taubatin, udah, nggak apa-apa. Kamu nggak punya baju kayak yang dipunyain sama ipar kamu, nggak punya tas kayak yang biasa dipakai sama saudara kamu, tuh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ganti-ganti panci tuh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ganti horden lama gitu kan, nggak apa-apa. Ya kalau kamu duitnya ada silakan aja, tapi kalau nggak ada tuh nggak usah sampai ngutang teman-teman. Takutnya kalau kamu berani-berani ngambil hutang riba kayak begitu, takutnya dipecat dari umat Nabi Muhammad. Oh ustadzah segitunya nakut-nakutin. Enggak, saya nggak lagi nakut-nakutin kamu. Saya lagi ngasih tahu kamu ilmunya. Saya lagi ngasih tahu kamu kebenarannya, faktanya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang enggak berhenti riba, fa illam tantahu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu enggak berhenti riba, kamu sedang ngajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Saya kasih tahu kamu. Beriku sekalian saya muliakan, tadi pagi saya dengar kajian Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ya Allah, rasanya hati saya jadi serem setengah mati. Ya Allah, ya Allah. Kata Habib Umar bin Hafid, orang paling sulit mati husnul khotimah. Dengerin, dengerin. Catat di pikiranmu, nggak usah ditulis sekarang. Catat di pikiranmu, catat di hatimu. Jangan sampai kamu nggak tahu fakta ini ilmunya. Kata Habib Umar, orang paling sulit mati bawa iman adalah orang yang membiarkan lisannya berghibah, ngata-ngatain orang, gosip tanpa peduli. Orang yang enggak taubat-taubat dari ghibah,
ngomongin orang, terus hari ini ngomongin si ini, besok ngomongin si ini, terus ngomongin orang, nggak peduli gitu, tiap harinya ngomongin orang. Itu orang paling sulit mempertahankan iman di saat ajal datang menjemput. Kita nih gampang banget ngomongin orang. Terus Habib Umar bin Hafid bilang, orang yang udah taubat dari ghibah adalah orang terakhir yang selamat dari api neraka. Jadi kalaupun kamu udah taubat dari ghibah nih, kita nih bisa jadi masuk surganya paling belakangan. Gimana kamu merasa aman? Jadi Nabi emang bakalan nyelamatin kita, nyafaatin kita, bakalan. Masalahnya cuma satu aja, yang diselamatin sama Nabi itu adalah umatnya. Jadi masalahnya cuma tinggal satu, apakah kamu berhasil jadi umat Nabi Muhammad ketika kamu mati? Itu sisa hidup yang pastinya beda-beda kita. Ada yang sisa mungkin 20 tahun, ada yang sisa mungkin 30 tahun, ada yang sisa mungkin tinggal setahun, ada yang sisa mungkin tinggal seminggu, ada yang sisa mungkin tinggal sebulan. Hati-hati, hati-hati sama sisa hidupmu. Yang bener makainya, yang bener makainya, yang bener makainya. Taubatin dosa-dosamu, jangan nambahin lagi. Yang kemarin berani-berani sama suami, udah dah ya, taubat aja, yang bener sama suami. Yang kemarin-kemarin berani mukul anak, jewer anak, udah deh, yang hati-hati aja. Kamu bayangin, jangan sampai kelakuanmu kepada suamimu, anakmu, orang tuamu, teman-temanmu, orang di sekelilingmu, sama yang haram-haram nih, jangan sampai jadi penghalang antaramu dengan Nabi Muhammad, antaramu dengan syafaat Nabi Muhammad, antaramu dengan ampunan yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad. Jadi Nabi, teman-teman, beban paling berat dalam hidup beliau adalah soal dosa umatnya. Sampai akhirnya Nabi satu hari lagi tidur di tempat tidurnya Sayyidah Aisyah, di rumah Sayyidah Aisyah. Ini salah satu dari kelebihan-kelebihannya Sayyidah Aisyah. Nabi dapat ayat ini di saat beliau sedang ada di pembaringan Sayyidah Aisyah. Nabi bangun dari tidurnya, Nabi senyum, ketawa lebar banget. Senengnya tuh sampai kayak orang baru dapat apa gitu. Nabi senang banget, sujud syukur Nabi. Habis sujud syukur pun masih senyumnya lebar banget, sampai Sayyidah Aisyah ngeliatin itu dari tadi itu, ngeliatin aja. Habis itu Sayyidah Aisyah nggak tahan, dia nanya, "Ma'adhakaka ya Rasulullah?" Seneng bener Rasul. Apaan? Kenapa wahai Rasul segitu senengnya? Nabi Muhammad menjawab, "Unzilat alayya ayah min ayatil Quran wa ana naim." Ketika saya tidur tadi itu Aisyah, saya diturunkan firman Al-Quran, saya diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Khairun li minad dunya wa ma fiha, lebih saya sukai daripada saya dikasih dunia seisinya. Apa ayatnya wahai Rasulullah? Segitu senangnya Nabi sampai sujud syukur. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan membukakan untukmu wahai Nabi Muhammad pembukaan kota Mekah. Fathu Mekah. Mekah ini akan kamu masuki dalam keadaan terbuka. Kami menghadiahkannya untukmu wahai Nabi Muhammad. Saat itu, saat Fathu Mekah nanti, liyaghfira lakallahu ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar
Allah akan beri ampunan padamu wahai Nabi Muhammad, menggugurkan dosa-dosamu yang lalu maupun menggugurkan dosa yang lalu maupun yang akan datang. Bu, Nabi ngerti banget kalau Nabi itu maksum, gak punya dosa. Tapi Nabi segitu senengnya ketika diturunkan ampunan. Kenapa? Karena ampunan yang Allah kasih tuh banyak banget, gede banget. Dengannya Nabi bakal bagi-bagi kepada umatnya untuk menjadikan seluruh dosa umatnya diampuni Allah. Makanya kita kalau lagi qiyam kita bilang Rabbi faufirli tunubi bibarkatil hati. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dengan berkatnya Nabi Muhammad. Kita minta ampunan yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad. Makanya kamu kalau lagi tahajud, kamu kalau lagi doa, kamu boleh kamu bilang ya Allah ampuni dosa-dosa saya ya Allah, boleh, begitu boleh, gitu ya. Insya Allah kebagian juga. Tapi jauh lebih bagus lagi kalau saya bilang ya Allah ampuni dosa saya ya Allah, saya tagih ampunan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ampunan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad, buat siapa lagi kalau bukan buat kami umatnya yang penuh dosa ini ya Allah. Kan umatnya Nabi ini kan ada yang banyak dosanya, kayak siapa? Kayak kita. Ada yang nggak banyak dosanya atau bahkan nggak punya dosa, kayak para wali, kayak para hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Itu kan dosanya nggak ada, atau kalaupun ada dikit gitu kan. Ampunannya Nabi banyak. Buat siapa kalau bukan buat kita? Mungkin tagih itu. Ya Allah, anak saya susah dibilangin kasih ampunan ya Allah yang kau berikan kepada Nabi Muhammad. Atau kamu bertawasul kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kan umatmu hai Rasul, anak saya umatmu hai Rasul, suami saya umatmu hai Rasul. Siapapun yang lagi kamu doain, ya Rasulullah, bagilah ampunan yang Allah berikan padamu untuk kami wahai Rasulullah. Nagih ampunan yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad. Dengan cara itu Nabi Muhammad jadi harapan kita, andalan kita. Nabi Muhammad jadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Taubatin dosa yang lalu, taubatin dosa yang lalu. Niat mulai hari ini mau hati-hati sama hidup biar bisa mati tetap jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita mau jalanin sunnah-sunnahnya Nabi, kita mau hidup sebagai umat Nabi Muhammad yang baik. Mudah-mudahan mati jadi umat Nabi Muhammad, dalam kubur dapat syafaat Nabi Muhammad, di padang mahsyar dikumpulkan dalam rombongan Nabi Muhammad, bisa minum dari telaga Nabi Muhammad. Saat amal kita ditimbang dapat syafaat Nabi Muhammad, saat lewat jembatan Sirat dapat syafaat Nabi Muhammad, masuk surga Allah yang ada Nabi Muhammadnya. Biar bisa sering-sering ketemu sama Nabi Muhammad, biar bisa mata kita sering-sering mandang wajah Nabi Muhammad, insyaallah. Ala hadhihi niyah bikun niyah salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim
اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعمل لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، صحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. عافنا من بلائك، وأوزئنا شكر نعمائك، وذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا فيه الأجل والدين. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل أمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواكما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتوفنا على ملتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.